Udah aku kabarin duluan kok, kan mereka juga yang tetap mau berangkat. Bukan pas kapal tuh mau angkat jangkar baru aku turun. Dan ada juga sumber yang mengatakan kalau Morgan ini membatalkan perjalanan tersebut karena ada keperluan bisnis gitulah di Prancis. Ada juga yang bilang kalau dia batal naik itu gara-gara dia sakit, macam-macam lah. Nah, teori konspirasi ketiga adalah Titanic ini Wak sebenarnya tidak pernah tenggelam. Menurut buku yang berjudul Titanic, The Ship That Never Sank ini yang ditulis oleh Robert Garnier, tenggelamnya kapal Titanic merupakan sebuah skandal yang sengaja dibuat demi mendapatkan asuransi dengan jumlah fantastis. Wak, teori ini merupakan teori konspirasi yang paling terkenal kali dan paling banyak dipercaya, di mana ternyata kapal Titanic ini punya kembaran Wak, namanya RMS Olympic. Nah, baik kapal Titanic maupun Olympic ini sama-sama dimiliki oleh perusahaan White Star Line tadi. Secara fisik Wak, kedua kapal ini memiliki penampilan yang hampir mirip, mulai dari fasilitasnya, bentuk ya, semua sama gitu loh. Bedanya Olympic ini Wak dibuat setahun lebih dulu dibanding Titanic. Pada saat itu perusahaan ini sudah merencanakan kalau kapal Titanic akan mulai berlayar pada tanggal 14 Juni 1911. Sedangkan kapal Titanic ini akan diberangkatkan tanggal 20 Maret 1912. Ingat tanggal ini ya. Olympic 14 Maret 1911, Titanic 20 Maret 1912. Oke. Nah, terus pada hari H di 1911 ini kapal Olympic pun berhasil melakukan pelayaran perdananya dengan dipimpin oleh Kapten Edward J. Smith ini. Kapten yang sama-sama Titanic, Wak. Dia juga yang bawa Olympic tuh. Tapi sayangnya di tengah perjalanan kapal Olympic ini mengalami tabrakan serius dengan sebuah kapal militer milik Inggris yang namanya HMS Hawke. Meskipun tidak ada korban jiwa dari kecelakaan ini, dampak kerusakan kapal Olympic ini Wak betul-betul parah kali. Mau nggak mau perusahaan White Star Line pun harus mengeluarkan dana yang cukup besar lagi kan untuk mengoperasikan si Olympic ini. Apalagi pada saat itu Wak, biaya reparasi kapal tersebut sama sekali tidak di cover oleh asuransi karena tidak memenuhi kriteria. Nah, kecelakaan itu pun akhirnya membuat White Star Line jadi pusing 7 keliling ini. Karena kan mereka harus mengeluarkan biaya besar sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk reparasi Olympic, satunya lagi buat menyelesaikan kapal Titanic yang lagi dibuat ini. Nah, karena mereka nggak mau rugi, Wak, White Star Line ini pun akhirnya melakukan strategi licik agar tidak mengeluarkan biaya terlalu besar, yaitu dengan memanipulasi tampilan kapal Olympic yang baru ketabrak itu sehingga tampak seperti kapal Titanic. Dan manipulasi tersebut juga cukup memakan waktu, Wak, sehingga pelayaran perdananya Titanic ini harus tertunda selama 1 bulan. Rencananya tadi tanggal berapa? 20 Maret kan? Tetapi gegara lagi dirombak lah gitu ceritanya, baru berangkatnya tanggal 10 April tuh lah. Nah, sampai sini kebayangkan kalian kapal Titanic yang menabrak gunung es itu tuh bukan kapal Titanic yang asli, melainkan kapal Olympic yang sudah rusak, yang habis kecelakaan itu dipoles, diperbaiki ala kadarnya hingga bisa menyerupai Titanic. Nah, terus kapal Titanic yang aslinya kemana nih dia?